Kalau sudah disebut munafik, itu ancaman, berarti neraka. Karena munafik itu lebih dahsyat daripada kafir. Orang kafir menjadi orang yang dibakar, munafik jadi bahan bakarnya. Tahukah kamu, umatku akan masuk surga selama mereka tidak syirik kepada Allah. Itu perkataan Nabi. Umatku akan masuk surga selama mereka tidak syirik, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Al-Kabair ditulis satu kisah. Dulu ada pemain catur, begitu mau meninggal ditalqin. Jadi sahabatnya mentalqinkannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dia sahut? Sekak. Artinya dalam sebuah majlis tetap orang tua dihormati. Nyan adab katanya. Walaupun tanya ka deken tengku legok, yang urun Tuhan tetap nama Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Asar yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu maka Allah, dalam waktu yang singkat ini kita sambung pelajaran kita masih seputar adab dalam berbicara. Terakhir kita membahas bahwa salah satu adab bicara adalah jangan suka berdebat kusir. Jangan suka berdebat yang sifat debatnya akan menimbulkan permusuhan. Dibolehkan berdiskusi kalau mencari kebenaran, dan itu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama besar kita. Mereka juga berdiskusi untuk mencapai kebenaran, tapi setelah berdiskusi mereka tidak bermusuhan. Kita hari ini debat sedikit langsung jadi musuh. Nah, sebaiknya hindarilah, karena memutuskan silaturahim itu dosa besar, ya. Dan itu lebih baik ditinggalkan daripada menyombongkan diri seakan-akan orang paling berilmu. Baik, kita sambung. Berikutnya adab dalam berbicara adalah hendaknya ketika orang menyampaikan amanah, dia menjaga rahasia amanah tersebut. Jadi ini tentang kalau ada orang menyampaikan atau menitipkan sebuah pembicaraan pada kita, yang ciri-ciri orang itu ingin rahasianya disimpan, maka jangan pernah buka rahasianya, jangan pernah bicarakan rahasianya sampai dia mengizinkannya. Iza hadasa ar-rajul li akhihi summa iltafata fahiya amanah. Dan ciri-ciri orang yang ingin dijaga rahasianya adalah ketika dia berbicara denganmu, dia menoleh ke kanan dan ke kiri sebelumnya. Ini cocok dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari hadis Jabir bin Abdullah, "Iza haddasa ar-rajul bil hadis summa iltafata fahiya amanah." Kalau ada seseorang yang berbicara atau menyampaikan sesuatu pembicaraan kepadamu, tapi sebelum dia menyampaikannya, dia iltafata. Iltafata itu menoleh ke kanan, ke kiri. Fahiya amanah. Maka ketahuilah bahwa isi pembicaraannya adalah rahasia atau amanah. Jadi kenapa bahasanya
menoleh. Karena kalau sebuah pembicaraan itu rahasia, orang sebelum bicara akan lihat kanan kiri. Ada orang tidak yang mendengarkan. Jadi dia ingin membisikkan sesuatu pada kita, dia lihat dulu ke kanan atau ke kiri. Dia tidak ingin ada orang lain yang mendengarkannya. Kalau sudah mendapatkan tipe begitu, maka dilarang untuk membicarakan kembali isi pembicaraannya. Walaupun dia tidak mengatakan bahawa ini amanah, tapi dari gayanya dia ingin hanya kita yang tahu. Maka kita orang yang berakhlak mulia, jangan kasih tahu orang lain yang dia sendiri tidak mau orang lain tahu. Walaupun nanti ada yang model di depan kita dia begitu, nanti cerita sama orang lain begitu juga rupanya. Akhirnya seluruh dunia tahu tentang yang dia ingin katakan. Tapi walaupun begitu, bukan hak kita untuk membongkar rahasianya. Jadi ini lebih kepada jangan bicarakan rahasia orang yang sudah dititipkan kepada kita, kecuali dia tidak merahasiakannya. Dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Bisikan kedua, Fatimah tertawa, tersenyum. Aisyah melihat dari jauh pembicaraan seorang ayah dengan anaknya, dan dia penasaran. Yang membuat dia penasaran, kenapa pertama waktu dibisik oleh Rasulullah, Fatimah menangis, lalu dibisik sekali lagi, Fatimah tertawa. Setelah Rasulullah pergi, Aisyah memohon izin kepada Fatimah dengan mengatakan, wahai Fatimah, bolehkah aku mengetahui apa yang engkau bicarakan dengan ayahmu? Rupanya itu bukan rahasia, sehingga Fatimah akhirnya menceritakan. Jadi Aisyah nanya, aku lihat engkau tadi menangis sekali, kemudian tertawa lagi. Jadi membuat penasaran, apa nih yang diceritakan oleh Rasulullah sehingga ada orang yang sampai begitu setelah mendengarkannya. Fatimah mengatakan, ayahku yaitu Rasulullah menceritakan pertama kepadaku bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia ini. Jadi Rasulullah tidak tahu kapan waktu beliau meninggal, tapi Rasulullah sudah bisa membaca ciri-ciri bahwa beliau tidak lama lagi. Termasuk salah satu ciri-cirinya adalah turunnya wahyu terakhir yang menyebutkan bahwa agama ini telah sempurna. Kalau agama telah sempurna, berarti Rasulullah sudah selesai tugasnya, maka akan segera dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau hanya menceritakan bahwa tidak lama lagi beliau akan dijemput oleh Allah. Dan ini membuat Fatimah menangis. Lalu kenapa engkau tertawa, hai Fatimah? Kata Fatimah, yang membuat aku tersenyum berikutnya adalah beliau melanjutkan ceritanya. Kata beliau, dan setelah aku meninggal, wahai Fatimah, orang pertama yang akan menyusulku adalah engkau. Orang pertama yang menyusul Rasulullah dari keluarganya adalah Fatimah. Dan ini membuat Fatimah tersenyum karena dia merasa bahagia bisa segera bertemu kembali dengan ayahnya. Jadi jemaah maka Allah, walaupun tadi berbisik-bisik, tetapi itu bukan rahasia. Kalau bukan rahasia, tidak mengapa untuk diceritakan ke orang lain. Ada salah satu sahabat, dia penjaga rahasia Rasulullah. Jadi rahasia-rahasia tersembunyi Rasulullah diceritakan pada orang ini, pada sahabat ini, yaitu Huzaifah bin Al-Yamani. Jadi Huzaifah ini, beliau yang menjaga rahasia-rahasia Rasulullah. Dan sahabat lain tahu Rasulullah menceritakan rahasia selalu pada Huzaifah. Dan Huzaifah setelah diceritakan oleh Rasulullah, itu benar-benar memegang rahasia itu sampai kapanpun tidak diceritakan. Ada satu hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah rupanya menceritakan orang-orang munafik di kota Madinah. Rasulullah tahu, dan Rasulullah diberitahu oleh Jibril siapa-siapa munafik di Madinah.
Jumlahnya berapa orang, namanya siapa saja, itu sudah diketahui. Lalu Rasulullah menceritakannya kepada Huzaifah. Dia mengatakan ada beberapa orang munafik, namanya ini. Jadi kemudian tersebarlah berita bahwa Rasulullah membocorkan tentang orang-orang, list nama-nama orang munafik, membuat sahabat bergetar. Lalu Umar memanggil Huzaifah. Wahai Huzaifah, kami mendengar bahwa Rasulullah menceritakan list nama-nama orang munafik kepadamu di Madinah. Kalau sudah disebut munafik, itu ancaman, berarti neraka. Karena munafik itu lebih dahsyat daripada kafir. Orang kafir menjadi orang yang dibakar, munafik jadi bahan bakarnya. Lebih bahaya munafik daripada orang kafir. Orang kafir kalau melawan kita terang-terangan. Orang munafik itu bermain Kalau orang munafik itu bermain diam-diam, menggunting dalam lipatan. Dia Muslim, tapi dia membenci Islam dan dia mencoba menghancurkan Islam. Di akhir zaman yang paling banyak muncul adalah munafik. Jadi Umar memanggil Huzaifah, bertanya, bolehkah aku tahu siapa saja yang disebut oleh Rasulullah golongan munafik di Madinah? Huzaifah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Didesak lagi oleh Umar, tolonglah Huzaifah, beritahu kami siapa nama-nama munafik di Madinah. Huzaifah kembali mengatakan, demi Allah, tidak akan kuceritakan apa yang tidak diizinkan oleh Rasulullah. Jadi begitu kuatnya dia menjaga rahasia Rasulullah. Akhirnya cuma Umar bertanya dengan cara menyamping. Beliau akhirnya mengatakan, baik, kalau begitu tidak mengapa, tapi bolehkah aku tahu, aku termasuk di dalam nama itu atau tidak? Kata Umar. Lalu Huzaifah menggelengkan kepalanya. Engkau tidak termasuk, wahai Umar. Begitu mendengar jawaban itu, dia langsung mengatakan, alhamdulillah, cuma itu yang ingin ku ketahui. Cara si Umar. Jadi dia cuma bertanya tanpa terbuka rahasia. Umar tidak termasuk golongan munafik. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu, pertama, keteguhan sahabat menjaga rahasia. Itu harus ada di dalam diri kita. Rahasia orang tidak boleh dibuka. Sama sekali. Ada orang yang kadang-kadang aneh. Jadi ada orang sampaikan berita ke kita. Dia mengatakan, ini cuma kepada kamu ya. Nyo cuma bakah ku ceritanya. Jangan cerita sama orang lain. Nanti kita ketemu sama orang lain, itu juga yang kita bilang, ini cuma sama kamu ku cerita. Jangan cerita sama orang lain, ini rahasia. Nanti orang yang kita cerita ketemu sama yang lain begitu lagi, ini cuma sama kamu yang mau saya cerita. Jangan cerita sama orang lain. Akhirnya terbongkar semua rahasia gara-gara menemukan tong sampah bocor model begini. Maka Bapak Ibu, kita ini kalau ingin ceritakan rahasia, jangan cerita sama sembarang orang. Ceritalah sama orang yang kita lihat bisa menjaga amanah rahasia. Mu'az bin Jabal pernah dipanggil diam-diam oleh Rasulullah dalam satu hadis. Lalu kemudian Mu'az, ini hadis dari Mu'az sendiri. Rasulullah mengatakan kepada Mu'az, Mu'az, ku kabarkan kepadamu sesuatu dan jangan wala tukhbiranna ahadan, jangan kabarkan kepada seorang pun. Jadi apa yang dibilang oleh Rasulullah? Tahukah kamu, umatku akan masuk surga selama mereka tidak syirik kepada Allah. Itu perkataan Nabi. Umatku akan masuk surga selama mereka tidak syirik, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'az bertanya, cuma itu ya Rasulullah? Maksudnya cuma modal itu kita bisa masuk surga? Maksudnya jangan syirik kepada Allah, hanya bertuhankan Allah satu. Kata Rasulullah, na'am. Ya, itu akan membuat engkau masuk surga. Jadi di ujung hadis Rasulullah mengatakan, jangan beritakan ke orang karena membuat mereka akan malas ibadah. Jadi di ujung hadis Rasulullah katakan apa? Jangan kasih tahu orang, karena kalau semuanya tahu, enggak ada yang mau salat lagi, enggak ada yang mau puasa lagi. Mereka hanya beriman kepada tauhid, hanya beriman kepada la ilaha illallah.
Jangan kasih tahu orang, kata. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bocor hadis ini? Ini kan udah bocor nih, tanya hadis ini. Nah, para pensyarah hadis, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, itu mensyarah hadis ini dengan mengatakan bahawa Muaz tidak menceritakan rahasia ini sampai Rasulullah wafat. Nah, jadi beliau enggak pernah bilang ke siapa pun, kita punya satu kekuatan, asal tauhid kita benar, ya, bertuhankan Allah, itu sudah kunci masuk ke dalam surga Allah. Sedangkan amal yang lain itu pendukung kunci ini. Amal yang lain ini bisa menjadi pendukung kunci ini. Ada orang yang tidak beramal juga bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Ada seorang sahabat dalam hadis, saya lupa namanya. Beliau belum pernah masuk Islam, dan beliau hanya masuk Islam di detik-detik terakhir beliau meninggal. Itu pun karena melihat penduduk kampungnya kosong, karena semuanya ikut berperang bersama Rasulullah, dan dia sudah lama sudah berjanji tidak mau masuk Islam. Nah, kemudian ketika dilihat penduduk anak-anak muda semuanya berperang, berjihad bersama Rasul, lalu dia berkata, mana semua? Kenapa kosong? Semuanya ikut berjihad. Disitulah dia berubah cara pandangnya, dia ambil pedang, dia ikut menolong Rasulullah. Karena dilihat orang kampung kok ke sana semua menolong Rasul. Akhirnya dia tolong Rasulullah. Nah, di tengah sana dia jumpa sama orang kampungnya. Saya juga lupa namanya, tapi hadis ini sahih. Dia tanya sama penduduk kampungnya, bagaimana cara masuk Islam? Lalu diajarkanlah syahadat. Setelah bersyahadat, tidak lama dia tertembak dengan busur panah. Ada yang mengatakan dengan tombak. Meninggal, belum pernah salat, belum pernah puasa, belum pernah melakukan apapun, hanya syahadat. Ketika jenazahnya dibawa di hadapan Nabi, Nabi mengatakan orang ini surga. Maka Bapak Ibu, Rasulullah itu ingin mengatakan apa? Kunci kita masuk surga tauhid. Selama kita tidak menduakan Allah, insya-Allah surga. Cuma harus ikhlas menuhankan Allah. Orang yang ikhlas menuhankan Allah, dia akan melakukan apa yang Allah suruh. Maka amal ini itu menjadi tanda bukti tauhid kita. Ada orang yang mengatakan tauhid tapi sengaja melawan Allah. Ramadan enggak puasa, salat tidak. Itu sengaja melawan Allah. Jadi dia uluk-uluk ke Allah. Ini uluk-uluk. Atau dia mengolok-olok Allah. Yang mau Rasulullah katakan, orang yang hanya mengandalkan amal tapi tidak bertauhid, maka juga tidak bisa masuk surga. Nah, jadi pensyarah hadis mengatakan, Muaz bukan bongkar rahasia. Muaz tetap menjaga rahasia ini sampai Rasulullah wafat. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat, baru Muaz menceritakan ini karena melihat pentingnya berita ini kepada umat. Nah, jadi beliau jaga rahasia itu sampai Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, baru beliau ceritakan karena takut umat tidak tahu tentang berita penting ini, bahwa begitu pentingnya tauhid di dalam keadaan kita. Maka coba lihat, waktu kita mau meninggal apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk surga. Nah, cuma untuk mengucapkan kalam itu enggak bisa disetting. Walaupun kita berzikir banyak-banyak, tapi kalau ada penghalang, ya, seperti maksiat, itu bisa menyebabkan kita susah mengucapkannya. Dan itu disebutkan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, orang bisa mengucapkan itu kalau ikhlas hati, bertuhankan Allah, lalu beramal karena taatnya pada Allah, dan dia tidak punya kebiasaan maksiat. Kalau punya kebiasaan maksiat, maka yang keluar kalimat adalah kalimat maksiatnya. Maka dalam kitab Al-Kabair ditulis satu kisah. Dulu ada pemain catur, begitu mau meninggal ditalqin. Jadi sahabatnya mentalqinkannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dia sahut? Sekak. Dalam kitab Al-Kabair dituliskan la ilaha illallah, dia nyahut sekak. Berulang-ulang sekak. Catur itu dari dulu sudah ada. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan menyebut sekak. Maka ini yang main-main batu tiap-tiap malam, itu waktu mau meninggal dia akan menyebutkan E6.
Itu bisa begitu. Ya. Yang suka main monopoli, yang suka main terus-terusan, hidupnya tidak ada amal tapi terus-terusan main, itu akibatnya nanti. Para kernet-kernet yang tidak mau salat, supir-supir tidak mau salat, tidak mau Ramadan, itu nanti yang dalam dunia dia tadi menyebutkan biren. Meninggal juga begitu. Ucapkan la ilaha illallah, dia pasti ucapkan biren. Itu pasti terjadi. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali matimu dalam kebiasaan seorang muslim. Artinya matilah dalam keadaan engkau seorang yang sedang beramal amalan Islam. Matilah dalam keadaan sedang berpuasa sunnah. Matilah dalam keadaan sedang baca Quran, sedang keluar dari masjid, menuju ke masjid, sedang menuntut ilmu, sedang mencari nafkah untuk isteri, sedang memuliakan anak-anak, mengantar anak ke sekolah. Matilah dalam keadaan Islam. Itulah yang membuat kita selamat di akhirat. Jadi intinya apa ini? Jaga rahasia, jangan bongkar rahasia orang. Kalau orang itu memberi amanah, ya, atau bergaya seperti memberi amanah, jangan bongkar. Sekalipun, karena begitu bongkar, kalau dia memberi wasiat tertentu, kita berdosa dengan membongkarnya. Baik, satu lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Ya. Adab berikutnya dalam berbicara adalah taqdimul akbar fil kalam. Kalau mau bicara dalam satu majlis, utamakan orang tua atau orang yang lebih umurnya daripada kita lebih dahulu. Salah satu adab orang yang beriman dan berilmu mendahulukan orang tua waktu bicara. Jangan diserobot, jangan merasa lebih hebat dengan adab. Jadi ada orang mengira ilmu itu di atas adab. Tidak, adab di atas ilmu. Bukti kita berilmu tinggi, makin beradab, makin baik akhlak, makin ged, babah, bicara makin bagus, makin tawadhu. Itu bukti ilmu kita tinggi. Tapi orang yang sok-sok meninggikan ilmu, tapi bicaranya Masya Allah tidak beradab, tidak tahu siapa yang lebih tua di hadapannya, menghina orang-orang yang mungkin dia pikir kurang ilmunya, itu sudah menunjukkan bahwa dia ini kurang ilmunya. Walaupun dia bisa baca kitab, walaupun dia bisa hafal Quran, walaupun ditulis Al-Hafiz besar-besar, tapi punya babah anagat, nyan urung bangainya. Tidak berilmu sebenarnya. Karena ilmu itu buktinya pada adab. Jadi jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab orang berilmu adalah dia mendahulukan orang yang lebih tua umurnya untuk berbicara dalam sebuah majlis. Dalam sebuah majlis. Jadi ini buktinya mana? Ada beberapa hadis. Yang pertama, dulu di masa Rasulullah itu ada dua orang, Abdullah bin Sahal dan Mahisah bin Mas'ud, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menceritakan tentang suatu kasus pembunuhan. Ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mahisah bin Mas'ud itu lebih muda umurnya daripada Abdullah bin Sahal. Lalu dia duluan berbicara. Ketika Rasulullah melihat dia duluan bicara di hadapan Nabi, Rasulullah mengatakan kabbiril kubra. Diulang sekali lagi, kabbiril kubra. Dahulukan yang lebih besar. Maksudnya jangan engkau yang bicara. Mana yang lebih tua? Bicaralah yang lebih tua umurnya. Ini salah satu bukti bahwa Rasulullah pun tidak senang kalau ada orang tua yang dianggap atau tidak diberi kesempatan. Jadi orang tua, orang yang sudah berumur itu di mana-mana tetap harus dihormati. Tetap harus dihormati. Kalaupun anak muda selalu dalam kadang-kadang ada ceramah peranan anak muda, maunya di masjid banyak anak muda yang berperan, atau jino sudah saatnya diberikan ke tangan anak muda. Itu anak muda yang dimaksud adalah tenaganya. Tapi dalam soal sopan santun, tetap orang tua nomor satu nasihatnya. Karena mereka lebih dahulu menikmati hidup dan mereka punya pengalaman-pengalaman yang sudah disadari. Artinya kalau bahasa kita lebih dahulu makan garam. Jadi jemaah maka Allah dalam hadis yang lain pernah dalam sebuah majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seluruh sahabat. Jadi sahabat sedang duduk, hadis dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab sedang duduk bersama, lalu Rasulullah bertanya, dia seperti memberi kuis, seperti melemparkan satu kuis. Apa pertanyaan Rasulullah? Akhbiruni bisajaratin mislaha mislan muslim.
tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha wala tahta waraqiha. Kemudian Rasulullah bertanya, coba siapa yang tahu, sebutkan kepadaku satu pohon yang pohon itu lambang pribadi seorang muslim, dan pohon itu juga menjadi pohon di dalam surga. Nah, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini anak Umar bin Khattab, fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Aku langsung tahu jawabannya, aku mengira dan yakin jawabannya adalah nakhlah. Ini kata Ibnu Umar. Fakarihtu an atakallama wa samma Abu Bakr wa Umar. Falamma lam yatakallama. Kata Ibnu Umar, aku tidak mau menjawab lebih dahulu pertanyaan itu karena aku lihat ada ayahku Umar bin Khattab dan ada sahabatnya Abu Bakar. Aku menunggu mereka yang menjawab. Jadi jangan sampai terkesan anak muda lebih ilmu daripada orang tua. Jadi Ibnu Umar diam saja, melirik ke ayahnya, melirik ke Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang sudah tua-tua. Ternyata mereka tidak berbicara dan tidak menjawab. Kenapa mereka tidak menjawab? Karena adab para sahabat tidak ingin seakan-akan kalau jawaban itu dijawab, seakan-akan semua yang diketahui oleh Rasul diketahui oleh mereka. Makanya sering Rasulullah bertanya, adab mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi mereka menghormati pertanyaan Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena enggak ada yang jawab, akhirnya Nabi mengatakan, hiya an-nakhlah, pohon yang kumaksud adalah pohon kurma. Jadi tadi Ibnu Umar mengatakan ini pasti nakhlah, ini pasti kurma yang dimaksud. Falamma kharajtu ma'a abi, setelah selesai majlis itu aku keluar bersama ayahku Umar bin Khattab. Qultu ya abtahu waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Wahai ayah, sebenarnya tadi saya sudah tahu jawabannya, itu pasti pohon kurma jawabannya. Qala, Umar bin Khattab berkata kepada anaknya, ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha kunta ahabbu ilayya min kaza wa kaza. Kenapa engkau tidak menjawabnya waktu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau menjawabnya pasti akan muncul rasa cinta berlebihan kepadamu. Nah, kemudian apa jawab Ibnu Umar? Ma mana'ani illa annani lam araka wala Abu Bakrin takallamtuma fakarihtu. Wahai ayah, aku tidak berani menjawab karena aku lihat engkau, Abu Bakar, tidak ada yang menjawab. Maka bagaimana aku yang masih kecil ini, yang masih remaja ini berani menjawab, sedangkan kalian yang sudah berumur tidak menjawabnya. Jadi ini menunjukkan apa-apa pun maka Allah, hadis riwayat Muslim ini menunjukkan begitu beradabnya hidup di masa Rasulullah. Sampai kalau ada orang tua yang enggak berani jawab, enggak ada yang berani jawab anak muda. Jadi dalam sebuah majlis harusnya begitu. Mungkin kalau majlis hari ini orang tua duk bak tago, dua-dua bak tago kadang-kadang enggak ada kesempatan pun untuk memberi usulan. Jadi semua anak-anak muda paling kurang tawarkan dulu. Coba jangan pun kita bilang coba yang tua-tua, coba yang tua-tua, enggak perlu bahasa yang tua-tua. Maksudnya bapak-bapak coba siapa yang ingin beri usulan, begitu. Dan ini tidak berlaku pada pertanyaan. Jadi setelah ini kalau ada pertanyaan, tunggu yang tua semua. Enggak ada yang jawab, enggak ada yang tanya yang tua. Enggak perlu, kalau bertanya silakan saja. Tapi menjawab tadi, artinya dalam sebuah majlis tetap orang tua dihormati. Nyan adab katanya. Walaupun tanya ka deken tengku legok, yang urun tua tetap nama isa. Nyan urang adab. Jangan merasa sok seakan-akan yang paling berilmu dia yang paling harus segera tampil di depan. Tidak, Insyaallah kita sambung di Jumaat yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.